Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini kita akan menyambung materi yang sebelumnya mengenai pecahan, yaitu materi mengenai operasi pecahan yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Yang pertama yaitu mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan yang terlibat dalam penjumlahan dengan menggunakan KPK penyebut. Nah, sesuai materi sebelumnya, ini disebut dengan penyebut yang di bawah, yang di atas disebut dengan pembilang, gitu ya adik-adik. Kemudian, setelah penyebut kedua pecahan sama, maka pembilang pada kedua pecahan dijumlahkan. Nah, tugas kita menyamakan penyebut yang antara dua ini. Kemudian setelah sama, baru yang di atasnya kita jumlahkan gitu. Kemudian sifat operasi hitung penjumlahan pecahan sama dengan bilangan bulat. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini Ibu memiliki contoh 1/5 ditambah 2/7. Tahap pertama yaitu dengan cara menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini, yang menyamakan dua penyebut yang di bawah ini. Nah, kita tulis dulu seperti ini, pecahan panjang. Kemudian 5 dan 7 itu disebut dengan, nah ini kan termasuk bilangan prima tuh, jadi kita langsung kalikan aja. Nah, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, bisa juga ini dicari KPK menggunakan pohon faktor. Kenapa jadi Ibu langsung mengalihkan kedua ini? Karena ini 5 dan 7 sudah masuk ke bilangan prima, jadi langsung kita kalikan saja untuk lebih mudahnya. Jadi tidak lagi pakai pohon faktor. Tahap kedua yaitu mencari pembilangnya yang di atas. Caranya kita kali silang. Ini kali ini, ini kali ini. 1 kali 7 ditambah 2 dikali 5. Nah, 2 kali 5, 1 kali 7. Kemudian langsung kita jumlahkan. Kita operasikan dulu. 1 kali 7 sama dengan 7 ditambah 2 ditambah 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 35. 35-nya tetap. Langsung kita jumlahkan. 7 ditambah 10 sama dengan 17 per 35-nya tetap 35. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Operasi kedua yaitu pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan yang terlibat dalam pengurangan dengan menggunakan KPK tersebut. Nah, konsepnya masih sama tuh dengan penjumlahan pecahan yang tadi. Kemudian setelah penyebut kedua pecahan sama, maka pembilang pada kedua pecahan dikurangkan. Konsepnya sama seperti penjumlahan tadi, tapi yang tadi itu dijumlahkan pembilangnya, ini dikurangkan pembilangnya setelah penyebutnya sama. Ya begitu ya. Kemudian Ibu memberikan contoh 2/5 dikurang 1/3. Nah, tahap pertama kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita lihat, ini adalah bilangan prima, ini bilangan prima. Jadi langsung kita kalikan aja ya. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian ini dikali silang. 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi kita kurangkan saja. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Penyebutnya sama, tetap 15. Nah, gitu ya. Mudah ya. Nah, yang ketiga yaitu perkalian pecahan. Penyelesaian perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, seperti ini. Ini konsepnya. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C. Nah, B dikali D. Pembilang sama pembilang, penyebut sama dengan penyebut, dikalikan keduanya. Ketika B dan D itu tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Kemudian Ibu memiliki contoh. Contoh yang pertama, 3/5 dikali 1/4. Konsepnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kita langsung aja mainkan operasinya. 3 dikali 1, 5 dikali 4. Langsung saja kita operasikan. 3 kali 1 sama dengan 3. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, begini ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, langsung nih 2 kali 4
per 7 kali 5. Operasikan 8 per 35. Nah, begitu ya untuk perkalian pecahan. Yang keempat yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi pembagian menjadi perkalian terlebih dahulu dengan cara pembilang pada pecahan pembagi dijadikan penyebut, sedangkan penyebut dijadikan pembilang. Selanjutnya dilakukan penyelesaian seperti pada perkalian pecahan. Nah, konsepnya begini. Ini ada dua buah pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan tahap pertamanya itu pecahan pertama itu tetap A per B, operasinya diubah menjadi perkalian, tetapi yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang untuk pecahan yang kedua. Jadi kita balik nih. Ini kan C per D, jadikan D per C dengan operasi diubah menjadi perkalian. Setelah itu, setelah jadi perkalian ini, kita operasikan D menggunakan perkalian pecahan yang tadi. Langsung aja A kali D, B kali C. Nah, begitu ya. Sedikit berbeda tetapi tidak berbeda jauh. Kemudian ini masuk ke contoh. Contoh yang pertama tuh. 3 per 4 dibagi 11 per 12. Nah, tahap pertama, pecahan yang pertama tetap. Operasinya diubah jadi perkalian. Tetapi pecahan kedua, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi diubah ya, 11 per 2 menjadi 2 per 11. Nah, setelah ini kita langsungkan saja. Operasikan perkaliannya. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 11 sama dengan 44. Nah, begini ya. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 22. Nah, bisa diselesaikan dengan disederhanakan terlebih dahulu. Kemudian untuk contoh yang kedua, 5 per 16 dibagi 15 per 8. Kita tulis dulu pecahan yang pertama. Pecahan pertamanya tetap, operasinya diubah menjadi perkalian. Pecahan yang kedua dibalik. Antara penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 15 per 8 menjadi 8 per 15. Langsung saja kita operasikan dengan menggunakan perkalian pecahan. 5 dikali 8 sama dengan 40. 16 kali 15 sama dengan 240. Nah, setelah ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 40. Nah, 40 bagi 40 sama dengan 1. 240 dibagi 40 sama dengan 6. Begitu ya. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya paham ya dengan penjelasan Ibu tadi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.